Selamat datang Tia Hapitiawati dan Mas Eka Kurniawan. Senang deh ngobrol-ngobrol lagi, walaupun tanpa kisi-kisi. Eh, ya, eh, Mari kita mulai dengan bilang bahwa aku kenal Tia dulu, kalau nggak salah pertama kali lewat acaranya apresiasi sastra ya Tia ya, yang Ya. sama Sigit. Lalu waktu itu membicarain penerjemahan, jadi aku tahunya Tia ini penerjemah. Mm. Terus juga sudah ada acara berikutnya yang Tia membicarakan buku Laba-Laba Hitam, itu juga hasil karya terjemahannya Ya, ya. dan sebagainya. Lalu kita ketemu beneran di Jakarta. Memang nggak ketemu beneran nih. Terus akhirnya eh, jadi deh podcast ini. Terus kalau Mas Eka Kurniawan udah pernah ngalor ngidul di sini, udah pasti nggak terlalu nervous. Terus terang ya, gara-gara Tia, Tia bilang dia nervous, aku jadi nervous juga loh. Nular ya? Enggak, tapi sebenarnya bukan nervous kalau dipikir-pikir. Justru karena excited, karena ini Hmm. sesuatu yang baru. Biasanya Ya. aku ngobrolin buku atau ngobrolin sama penulis ya. Ini ngobrolin sesuatu yang berbeda. Hmm. Mas Eka kan udah dikenal sebagai salah satu penulis terkemuka di Indonesia yang karyanya udah diterjemahkan ke banyak bahasa. Kenapa aku milih ini dibandingkan sederet prestasi yang lain? Karena ada kaitannya dengan apa yang akan kita bicarain juga kan. Karena kali ini Mas Eka dan Mbak Tia atau Teh Tia mewakili Moy Pustaka. O-nya 3. Moy Pustaka. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, gimana Tia kalau dimulai dengan breaking news-nya Moy deh? Akan ada apa yang terjadi dalam waktu dekat-dekat ini? Ada kegiatan, atau ada sesuatu? Silakan. Saya izin dulu, boleh boleh spoiler ini Kak. Bentar lagi kan ada terbitan. Boleh disebutin apa enggak? Boleh, boleh. Nanti kita ulangi di belakang lagi. Ya, baru masuk cetak sih. Jadi baru selesai editing kemarin. Mungkin beberapa minggu ke depan akan terbit karya dari sastra Rusia, karya Nikolai Leskov. Ini sastra Rusia Diterjemahkan Jepang ya? langsung dari bahasa Rusia. Ya betul. Oh Hmm. enggak, yang pertama kan udah pernah dulu ya, Isak Hmm. Babel ya, pertama. Ya, Diterjemahkan oleh Maulana Yoda Permana, kemudian yang ini Nikolai Leskov, Rusia juga. Jadi itu ya, Dua karya oleh dua penerjemah yang berbeda, gitu. fresh from the oven. Terus juga ovennya kayaknya udah 3 tahun ya. udah 4 tahun kita. Udah 4 tahun Empat ya? tahun. 4 tahun. Ya. Ya, Di tanggal, Nah, pokoknya sekitar 28. Agustus ya bulan-bulan Juli. Ya, tanggal- 28. Ya. nah soalnya tanggal 28 Juli itu papaku ulang tahun, jadi ya sekalian harus disebutin. Oh iya. Ulang tahun keempat nih. Eh, karena nervous ya, gara-gara Tia nih, terus aku jadinya prepare deh. Prepareku adalah dengan membaca, kalau kita masuk ke moipustaka.com, dari sederetan gambar cover-cover yang bagus itu, turunlah ke bawah dikit, terus ada tentang kami. Dan menurut aku itu menarik banget deh. Menurut aku kita bisa mulai dari situ. Karena eh, sebagai orang yang nggak tahu langsung, aku ngeliat itu kayaknya misi dan visinya Moy. Benar nggak Mas Eka atau Tia yang mungkin ikut juga dari sejak awal eh, adanya Moy? Bisa nggak ceritain dikit tentang visi-visi itu atau apa yang terjadi saat itu gitu loh? Ya, kalau bisa dibilang visi misi ya, ya itu kayak visi misi meskipun sebenarnya nggak terlalu mikirin sampai sampai terlalu formal begitu sih. Tapi ya Hmm. kurang lebih niat awal bikinnya memang seperti itu gitu. Apa namanya? Pertama karena eh, begitu kurangnya terjemahan di Indonesia gitu, terutama dari karya-karya yang eh, obscure lah, dalam arti tidak terlalu dikenal baik dari bahasanya maupun
negeri tempat penulis itu berasal dan kemudian juga karyanya gitu. Artinya berderet-deret lah. Udah bahasanya kita asing, terus sastra mereka juga makin asing lagi, karya penulisnya juga makin makin asing gitu. Kalaupun ada orang-orang yang punya akses terhadap karya-karya itu, biasanya mereka baca lewat terjemahan bahasa Inggris gitu. Dan ini pun bukan tanpa problem gitu ya. Problem pertama, yang pertama sekali yang sebenarnya kelihatan dulu waktu zaman aku apa namanya awal-awal baca, terus sering nongkrong dengan orang-orang, ya kelihatan banget sih ada kayak timpang gitu. Orang-orang yang punya akses untuk baca itu tahu lebih banyak daripada orang yang enggak. Itu simple aja sih gitu. Dan di obrolan-obrolan juga sangat gampang sih kalau masuk satu kelompok mereka bicaranya apa gitu, terus ketika masuk kelompok lain terhadap bacaan bukunya beda gitu ya. Dan itu bisa terlihat sebenarnya sesederhana akses bacaan mereka memang berbeda gitu. Nah, itu problem pertama. Problem kedua tentu saja bahkan meskipun kita punya akses terhadap karya-karya tertentu lewat bahasa Inggris gitu, seperti yang ditulis di pengantar atau tentang kami itu, ya bahasa Inggris juga semacam gerbang gitu, artinya semacam Kurator. penyaring yang belum tentu juga ya ya akses sih, tapi akses yang kalau kita bilang itu akses ya akses yang sudah terfilter juga gitu. Kita tidak bisa sembarang memperoleh akses juga. Bahasa Inggris itu menjadi semacam filter untuk apa yang bisa kamu baca gitu. Artinya kalau tidak ada dalam bahasa Inggris ya kamu juga nggak bisa baca, mentok juga gitu sama gitu. Uh, lebih parahnya bisa lebih parah bisa enggak ya tergantung cara lihat sih. Tetapi ya apa namanya cara pandang, cara selera baca kita ya akan ngikutin apa yang ditentukan oleh editor-editor penerbit dalam bahasa Inggris pada akhirnya. Jadi ya apa namanya niat visinya, kalau itu disebut visi ya, nah, nggak disebut visi karena rasanya kok kegedean banget ya. Nah, kayak nggak mungkin lah apa namanya melawan dominasi apa namanya editorial penerbit bahasa Inggris gitu. Ngelawan editorial penerbit bahasa Indonesia aja susah gitu. Tapi setidaknya uh, mencoba untuk cari cari bacaan-bacaan alternatif yang uh, sekali dayung beberapa hal bisa dilakuin gitu. Pertama ya kita menemukan apa buku-buku yang selama ini tidak terlalu dikenal, tapi pada saat yang sama kita mencoba memulai menerjemahkan karya-karya tersebut langsung dari bahasa Aris aslinya, dalam arti kita nggak pakai filter-filter bahasa Inggris, kita nggak, meskipun pengaruh bahasa Inggris tetap ada gitu ya, ya setidaknya aku aja tahu karya-karya itu mungkin kalau nggak ada buku bahasa Inggrisnya atau setidaknya muncul di berita dalam bahasa Inggris hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya kita mencoba gitu. Yang kedua, yang ketiga, ya dengan menerjemahkan direct langsung dari bahasa aslinya, ternyata kita juga bisa apa namanya mengumpulkan meskipun nggak banyak ya penerjemah-penerjemah yang selama ini nggak begitu terperhatikan karena mungkin secara industri buku terlalu banyak menggantungkan diri kepada penerjemah berbahasa Inggris. Jadi meskipun apa namanya secara skala proyek kecil-kecil aja, tetapi beberapa hal bisa dilakukan sekaligus. Iya, ada yang mau ditambahin nggak? Apa benar nggak? Paling yang poin ya paling yang poin terakhir itu karena mungkin aku lihat juga dari sudut pandang penjemah sastra ya. Gini, aku agak sedikit flashback mungkin ke zaman dulu di mana aku studi linguistik gitu ya, mendalami penerjemahan sastra itu sebetulnya udah dari bangku sarjana gitu, dari kuliah S1 gitu. Dulu aku sempat ingat kalau saat itu tuh belum apa ya, penerjemah sastra itu belum jadi profesi yang
banyak dibutuhkan, dalam artian yang kami tahu ketika itu yang mana penerjemah yang terjemahin dokumen, kemudian menerjemahkan legal dokumen ya, yang harus dapat SK sebagai penerjemah tersumpah dan lain sebagainya ya. Itu saja. Nah, sementara ketika itu aku mencoba karena mungkin berangkat dari dari hobi baca novel dan dari kecil juga sering dikasih buku-buku terjemahan. Aku ingat banget Bu, terbitan-terbitan Pustaka Jaya sama Bor sama papaku dulu sering dikasih asupan buku-buku seperti itu, terjemahan seperti itu. Jadi ya udah, kalau aku ketika memutuskan untuk pelajari penerjemahan ketika itu, ya aku nggak punya pikiran untuk aku harus jadi legal dokumen apa gimana. Meskipun pada akhirnya ketika sudah lulus mau nggak mau terlempar ke sana. Karena apa? Ya, karena ketika aku belajar penerjemahan sastra itu kan itu jatuhnya konsentrasi pilihan di semester akhir baru untuk penelitian. Ketika itu baru ambil yang sastra gitu, tidak yang umum gitu. Nah di situ aja tuh udah kayak agak sedikit melawan arus karena aku doang gitu satu-satunya ketika itu. Dan ketika diujikan ya nggak jauh beda dari apa yang aku lakukan ternyata saat ini gitu. Ketika lulus kemudian aku akhirnya jadi penerjemah, kemudian ambil studi lanjutan gitu. Aku belum bisa keluar dari apa ya istilahnya itu dari dunia yang sebetulnya bukan ini loh, bukan penerjemahan seperti ini loh yang aku maksudkan gitu ya. Nah, di situ ternyata bukan aku aja gitu. Penerjemah-penerjemah yang lain yang tadinya mungkin suka dan ingin menerjemahkan novel, tapi karena kesempatan itu tidak ada. Ini konteksnya dari bahasa lain Inggris ya, karena kalau bahasa Inggris kan banyak ya. Ya, ini kesalnya ini konteksnya non Inggris ya. Entah itu Prancis, entah itu Jerman, ya Rusia, Korea gitu. Dan ya pokoknya bahasa-bahasa non Inggris gitu. Ya mereka nggak jauh berbeda juga sih sama aku gitu. Dan mana ketika itu ya sudah yang ada ketika itu yang menerjemahkan jurnal, menerjemahkan artikel, menerjemahkan dokumen gitu. Ya itulah yang kami kerjakan ketika itu. Dan aku rasa kehadiran Moi ini menjadi apa ya such a bless juga sih ya buat aku gitu karena apa yang berbelas-belas tahun lalu aku harapkan aku gini kan ya ternyata bisa loh aku lakukan sekarang gitu. Itu aja sih dan ternyata banyak juga penerjemah-penerjemah lain yang akhirnya mau nyoba terus dapat kesempatan itu. Nah, kesempatan kan yang sulit itu kan kesempatan. Sementara dulu penerbit-penerbit belum membuka kesempatan untuk penerjemah non Inggris ya untuk menerjemahkan novel. Boleh nanya dikit lebih dalam itu jurusannya memang spesialis penerjemahan atau jurusan sastra Jerman? Enggak. Sastra Jerman. Sastra Jerman. Betul, sastra Jerman. Kemudian ketika mau ada studi untuk konsentrasi untuk penelitian itu baru boleh pilih. Aku dulu masuknya ke linguistik Jerman, kemudian menganalisis struktur, kemudian makna di dalam penerjemahan sastra, apakah ini ekivalen atau tidak, dan semacam kerjaan editor penerjemah sih, editor penerjemahan sastra seperti itu. Boleh nanya nggak? Jadi melihat. Kenapa milih Jerman? Karena dari dulu, dapat dari SMA-nya, aku kan masuk bahasa dulu. Kemudian ya dulu ada Jepang, ada Jerman. Kalau Inggris sudah bukan pilihan ya, maksudnya itu udah sesuatu yang wajib kayaknya. Ya udah aku lanjut aja di Jerman. Aku juga dulu sempat gandrung Jerman sih. Cuman ini kalau aku sebutkan alasannya kenapa, langsung ketahuan umurku. Aku karena waktu zamanku kecil itu idolanya anak-anak yang mau jadi engineer kan Habibie. Jadi semua orang pengen jadi Habibie dan Habibie sekolahnya di Jerman gitu kan. Jadi belajar bahasa Jerman. Walaupun akhirnya jalan hidupku itu tidak berhubungan dengan Jerman, aku ke Jerman itu paling sudah di Eropa lama itu baru ke Jerman setelah ke negara-negara lain.
tapi yang Tapi kalau bagus aku, gimana gimana? tapi yang paling bagus adalah belajar bahasa Jerman itu. Aku sempat belajar sampai Grundstufe Prüfungnya di Goethe Institut. Berarti yang basic satunya itu ya A1. A1 ya kali ya. Udah lama banget sih gue lupa. Tapi itu membantu banget belajar bahasa Norway. Karena kalau bilang agak kasar ya, bahasa Norway itu simplified German. Jadi kata-katanya mirip, strukturnya mirip dan lebih mudah gitu loh. Terutama soal gendernya itu jauh lebih mudah Norway gitu. Ya, Mm. Tapi karena udah ditempa dengan bahasa Jerman sebentar, walaupun udah lupa sekarang, waktu belajar bahasa Norway itu jadi lebih cepat nyerapnya. Dan aku memang seneng sebagai banget. basic ya. Mm-mm. Tadi Tia mau ngomong apa Tia? Silakan. Sebelum aku nyela. Enggak, maksudnya enggak, aku nyebutin yang BJ Habibie itu juga sebenarnya bukan hal yang lucu sih sebetulnya, karena banyak juga yang kayak gitu, teman-temanku juga banyak yang kayak gitu. Oh iyalah. Tapi kalau aku pribadi, karena aku udah dari dulunya mungkin ya udah akrab banget sama sama bahasa Jerman, terus pas masuk kuliah kan kebetulan baca, udahlah ketemulah tuh siapalah namanya, Schiller, Goethe, Hmm. Brecht, udah dilahap buku-buku itu ya, sampai kepikiran ini kalau misalnya orang tahu orang bisa baca dalam bahasa Indonesia senang kali ya gitu, keren ini gitu. Tapi ternyata kan ya ada sih misalnya kayak terjemahannya Pak Dam Soiser ya, beberapa ya Hmm. dulu yang sama Pak Ramadan KH itu almarhum ya, itu beberapa yang terjemahan dari apa karya-karya dari Jerman, tapi itu puisi ya, novel kayaknya belum waktu itu. Tapi kalau kita baca aslinya gitu, bagaimana misalnya Goethe, bagaimana Schiller, bagaimana Bertolt Brecht, bahkan puisi-puisi yang eh, kayaknya pusing, tapi kalau diresapi nih menyenangkan gitu bacanya gitu. Ini kayaknya seneng kali ya kalau misalnya orang Indonesia bisa menikmati dalam bahasa Indonesia gitu. Balik Itu ke sih poinnya, kayaknya ke termotivasi poinnya, aja. ke poinnya Mas Eka tadi bahwa seakan-akan walaupun mungkin terjadinya secara organik ya, bahasa Inggris itu jadi semacam gerbang, kurator, atau gatekeepernya. Saya kepikir langsung bahwa di era algoritma semacam ini di sosial media, algoritma itu adalah the new bahasa Inggris ya. Dia yang mengkurasi konten-konten apa yang bisa dilihat orang gitu kan. Lalu Secara muncul, global. kenapa? Ya, secara global. Iya, betul. Jadi ya, misalnya video kucing jauh lebih mudah populer daripada video ngomongin buku kayak gini, misalnya. Ya. Gitu kan? Ya, walaupun walaupun tidak ada niat jahat seperti itu, tidak ada aku yakin tidak ada programmer di Google yang oke, video kucing harus lebih bagus dari video buku. Nggak ada. Cuman karena secara organik yang makin banyak dilihat, makin disuggest, makin efek apa namanya chamber effect gitu. Dan mungkin itu yang terjadi dengan bahasa Inggris ya. Tapi balik lagi Mas, walaupun tadi secara rendah hati nggak mau bilang ini visi misi ya, tapi keresahan, let's say itu keresahan, oh kok nggak ada karya langsung gitu kan? Hmm. Ada banyak cara untuk mengutarakan keresahan ini, misalnya dengan posting-posting macam-macam di Facebook atau segala macam, mengeluhkan atau nyala-nyalain pemerintah. Jadi antara keresahan itu sampai memutuskan untuk membuat Moai Pustaka itu pasti ada sesuatu yang berbeda dong Mas. Ada yang bisa diceritain nggak? Sebetulnya juga ya banyak cara, termasuk yang aku udah lakuin sebenarnya ya nulis blog aja. Dan itu aku lakuin bertahun-tahun. Maksudnya memperkenalkan penulis-penulis yang relatif buat aku sendiri baru nemu kayaknya asik nih, terus aku bagi, semoga aja orang di luar sana mungkin tertarik ikut baca gitu. Jadi obrolannya nggak cuma bentar-bentar ngobrolin Kafka, bentar-bentar ngomongin Hemingway gitu ya. Mereka penulis-penulis hebat gitu, tapi ya masa kita uh, mentok di situ, ibarat makan ya, kita makan satu dua jenis makanan ya, uh, ya tubuh kita akan bisa beradaptasi ke makanan itu gitu. Tetapi semakin banyak variasi makanan, aku rasa sih bahkan lebih baik gitu untuk apa daya tahan atau apa gitu ya.
Dulu aku sering ngomonginnya lebih kayak ya ibaratnya ya itu ya itu makanan atau yang lebih lebih agak ekstrim kadang ngomongnya kita kayak kayak kawin sedarah apa namanya genetik ketemu dengan sejenis terus menerus ya nggak bagus lah gitu sama sebisa-bisa mungkin kita mau punya variasi bacaan yang luas bahkan di keluar dari apa nama selera selera kita yang sudah kebentuk lama gitu. Dan itu mau nggak mau memang perlu explore dan perlu menjelajah ke tidak hanya misalkan di daftar-daftar bestseller atau ke apa namanya rekomendasi-rekomendasi Canon dan semacamnya. Banyak karya-karya yang yang perlu dibaca menurutku gitu, tapi mungkin nggak ada di list-list itu gitu. Jadi ya waktu itu dan buatku sih kalau jujur sampai sekarang ya jauh lebih mudah kalau melakukannya seperti itu nulis baca kalau ada waktu nulis blog ya udah kamu baca blognya sampai sekarang arsip blognya masih gitu terus kamu suka ya udah cari bukunya kalau kamu kalau nggak ada bahasa Indonesianya ya apa namanya selesaikan Kumpul. sendiri problem itu gitu Iya, mau iya, iya, di iya. Google Translate kayak atau apa gitu. Saya pernah lihat menarik sih sebetulnya apa yang dilakukan oleh kayak fandom-fandom K-pop dan Korea gitu. Mereka saking senangnya ya kadang kalau lihat ada misalkan idolnya baca satu buku dan bukunya dulu ya sebelum tren buku-buku Korea bukunya belum ada di Indonesia mereka bisa kayak nyari apakah ada yang bisa translate aku bayar mereka bayar untuk diri sendiri gitu apa namanya ibarat itu kan ibarat kamu bayar penerjemah dengan aku nggak tahu nggak pernah nanya tarifnya mungkin tentu saja mungkin lebih lebih apa namanya lebih rendah daripada industri dan mereka juga mungkin yang nerjemahin ngelakuinnya juga pertama mungkin karena senang kedua karena ya di masa itu mungkin nggak ada apa industri buku belum belum sampai masuk untuk apa namanya tren Korea juga jadi ya daripada enggah gitu ya gue terjemahin deh dapat duit gitu kayak ya mereka baca hanya untuk dirinya sendiri gitu kan hanya untuk pengen tahu ini buku isinya apa gitu dan ya pernah juga dulu ya zaman zaman kuliah kayak ketemu kayak kakak-kakak tingkat atau mahasiswa gitu yang lagi skripsi atau lagi bahkan S2 disertasi nggak bisa bahasa Inggris tapi perlu bahan-bahan tertentu ya mereka juga nerjemahin. Maksudnya kalau kalau apa namanya kalau mau enteng gampang gitu bisa ignoran soal itu lo problem kamu nggak bisa itu ya udah kamu apa namanya hire penjimah atau pakai Google Translate kalau kamu tertarik baca dan nggak ada Indonesianya udah baca cari cara sendiri dan sebenarnya buatku bertahun-tahun seperti itu gitu nggak kepikiran sebenarnya bahkan sejak sejak aku apa namanya pergi dari Jogja pergi ke Jakarta gitu uh, cita-citaku sih mau full time writer fokus nulis nulis novel kadang-kadang nulis essai nulis buat film gitu dan ya jalanin hidup yang isi gitu ya problem-problem ya problem menulis lah gitu Ini kayaknya nggak tentu saja curcol. ketika ketika apa namanya sering sering nulis blog itu kegelisahan itu ada gitu apalagi setiap kali aku pergi keluar bahkan ke negara-negara yang relatif kecil gitu ya maksudnya kayak terakhir ke Lituania gitu negaranya kecil penduduknya dikit dan mungkin juga kalau skala industri buku juga mungkin juga gak jauh-jauh beda lah sama Indonesia Indonesia cuma mungkin secara prosentase jadi kelihatan timpang ya tapi kalau secara kuantitas mungkin juga gak jauh beda gitu tapi datang ke sana gitu datang ke toko buku kecilnya kok buku-buku yang sebenarnya ya apa namanya uh, nggak top-top amat gitu ya atau top lah gitu maksudnya kayak hampir semua penulis Amerika Latin tuh ada translatornya gitu yang di Indonesia sengetop itu pun gitu ya penulis-penulis Amerika Latin album gitu nggak semuanya available nggak semuanya ada gitu baru terakhir-terakhir misalkan kayak Gramedia nebitin Marquez mulai masif gitu hampir semua hampir satu persatu keluar gitu tapi sampai sekarang
nama segede Borges aja nggak ada gitu, nggak ada yang Serius? legal. Yang legal aku rasa belum, nggak tahu ya, kayaknya nggak ada. Wow. Ingatku yang apa namanya, dan Borges tuh nggak banyak gitu ya, buku-buku Iya. cerpennya itu hanya kalau nggak salah 8 buku. Iya. Itu penerbit gede harusnya bisa beli apa namanya, borongan seluruh 88 bukunya, bayar di muka dan ditranslate. Nah, gitu. Udah public Dan domain ya belum tuh ya? belum lah. Iya. Apa namanya? Ya, tapi di negeri-negeri kecil kayak Lituania kayak gitu-gitu ya ada gitu, dan aku ngerasa lagi-lagi kemudian kok kepikiran ya gitu. Satu-satunya karena aku ya itu tadi, aku balik eh, sejak tinggal di Jakarta nggak pernah kepikiran untuk eh, melakukan sesuatu di luar menulis, bikin penerbit itu eh, nggak kepikiran sama sekali, karena ngerasa apa ya, ya gue udah nulis, masa mikirin urusan cetak, urusan jual buku, aku ngerasa too much gitu. Gue penulis, kita bagi-bagi tugas lah, itu urusan penerbit gitu. Artinya uh, uh, nggak kepikiran sama sekali lah pokoknya. Ya. Dan waktu apa namanya, waktu dengan kegelisahan seperti itu, yang bisa aku lakuin ya kalau ketemu teman penerbit, aku cuma, Mbok kalian bikin apa namanya, nebitin buku-buku kayak gini dengan diterjemahin langsung gitu. Memang agak susah gitu nyari penulis, tapi harusnya sih bisa lah mulai melakukannya gitu. Eh, Pasti bisa ya, sok-sok optimis aja sih gitu. Pasti bisa ada kok gitu, satu dua. Ya mungkin nggak langsung semuanya ya, tapi dengan satu persatu dilakuin, setidaknya ya, apa, bahasa-bahasa yang relatif gede dulu, Jerman, Prancis, Jepang, eh, dan lain-lain kan harusnya lebih mudah gitu, atau Spanyol gitu ya. Ya lebih ngomporin penerbit lain yang udah eksis gitu, untuk, tapi keinginanku sih lebih ke apa namanya, enggak random, enggak sporadis gitu, tapi maksudnya bener-bener kalian bikin dong yang bener-bener niatnya seperti itu gitu, niatnya menerjemahkan secara rutin karya-karya sastra, baik klasik maupun kontemporer, yang apa namanya diterjemahin langsung, yang intinya kita benar-benar jadi warga dunia deh gitu, warga global gitu. Kita nggak ketinggalan jauh gitu. Sebalik lagi gitu, masa kita ngomongin Kafka sama Hemingway mulu gitu. Itu Hmm. dua orang itu ya, ya mereka penulis hebat gitu, tapi mereka awal abad 20 gitu. Sekarang Hmm. udah abad 21 gitu. Eh, aku bayangin kita waktu itu sih, aku waktu itu belum belum eh, kayak Edgar Edgar Keret gitu, belum 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 ada terjemahannya. Nah, ya bayangin gitu, kita baca penulis-penulis yang eh, kelahiran kelahiran tahun 60-an, aku bilang gitu. Ya kayak ada Edgar Keret, ada siapa ya waktu itu aku sampai sampai kayak ngomongin batas-batas umurnya gitu, karena yang diterjemahin ke sini kalau bukan buku apa, novel-novel yang apa namanya sangat populer, bestseller gitu, Hmm. kayak crime fiction kayak John Grisham atau apa gitu. Hmm. Atau penulis-penulis yang udah berumur banget, bahkan udah mati gitu. Udah klasik ya. Ya, kita belum ngomong yang lebih muda-muda lagi. Waktu itu aku kayak ngomongin apa namanya, Andre Newman yang dari Argentina gitu, terus Cesar Aira yang benar-benar kontemporer, yang eh, ya akhirnya cuma, kalau aku ketemu orang yang kebetulan baca, biasanya eh, ya kalau bukan, ya hampir biasanya sih pasti anak Jakarta itu yang yang bisa nemu dan baca, yang kerjaannya dulu kalau nggak nongkrong di QB atau ke Kinokuniya gitu, yang ya aku tahu nggak semua orang ke sana juga gitu. Maksudnya Jadi anak Jaksel ya. anak Jaksel.
Jadi yang aku lakuin waktu itu ya cuma coba ngobrol-ngobrolin dan eh, so far sih nggak berhasil gitu. Kayaknya nggak ada yang minat. Dan aku bisa paham, bisa paham dalam titik tertentu ya karena emang emang nggak menghasilkan banyak uang sih kayaknya gitu. Atau mereka uh, visibility bisnisnya nggak kelihatan gitu. Uh, meskipun ya menurutku ya setidaknya dicoba dulu kayak gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya eh, bisnis kan juga bisnis punya orang gitu. Aku kan cuma ngomporin aja sampai satu ketika ini sih kayak ini kayaknya gara-gara temanku sih. Jadi ada temanku namanya eh, Fajar, ya teman-teman lama lah. Eh, dulu dia di penerbitan juga di Jogja. Terus habis itu ternyata nggak lama ketemu dia pernah ngurusin ikut bantuin keluarga Pram ngurusin buku-bukunya. Nah, terus kemudian dia bisnis sendiri buka percetakan gitu. Terus satu Hmm. hari dia ngajak waktu dia datang ke Jakarta satu malam ngajak aku sama Zen RS. Zen RS itu sekarang di Narasi ya, ngumpul lah di Kemang gitu ya ngumpul-ngumpul sebenarnya karena lebih ke teman lama udah nggak ketemu ngumpul waktu itu kalau nggak salah Zen udah pindah atau belum ya apa masih di Tirto pokoknya nongkrongnya di satu kedai kopi nggak jauh dari kantor Tirto situ. Hmm. Nah, ya setelah ngobrol-ngobrol sebenarnya sebenarnya ini bujukan teman kami ini si Fajar ini dan bujukannya sebenarnya lebih ke praktikal aja. Dia bilang ke aku, Mas, karena dia lebih junior dari aku, uh, lebih junior juga dari Zen. Gitu. Jadi dia minta ke aku sama ke si Zen gitu. Dia cerita aku ini punya percetakan gitu dan oh bagus dong, gue bilang hebat apa namanya udah punya usaha. Dia cerita lah bagaimana dia bangun usahanya dari kecil, dapat apa namanya dapat kredit lunak dari program pemerintah dan macam-macam sampai akhirnya establis gede dan dia bilang ya dia dia nyetakin banyak yang paling menguntungkan bisnis dia tentu saja nyetakin cetakan-cetakan proyek-proyek macam-macam lah gitu karena tender-tender karena bulk ya banyak gitu apa namanya cetakannya tapi dia bilang masalahnya itu proyek-proyek seperti itu nggak rutin dia bilang. Hmm. Datang gitu Gimana? habis itu kemudian ada waktu-waktu kosong gitu di mana dia bilang sayang mesin dan sayang tenaga kerja dia gitu. Tenaga kerja dia itu tinggal di apa namanya di mesnya itu juga dan mereka itu bahkan senang sebenarnya kalau ada lembur dia bilang gitu ada dapat tambahan uang gitu tetapi kan saya harus nyari orderan gitu dia bilang sebenarnya kalau nyetak buku hasilnya nggak gede gitu dia bilang gitu apalagi nyetak buku teman-teman yang kuantitasnya kecil-kecil gitu dikit-dikit tapi aku senang karena ngisi slot waktu itu. Waktu-waktu yang kosong gitu, mesinnya kepake, terus karyawannya kepake gitu. Nah, jadi misi aku ini ngundang kalian gitu. Mau kalian bikin penerbit terus cetak di aku. Aku sama Jen ketawa-ketawa. Iya. Jadi maksudnya kamu cuma nyari klien ya. Terus kita harus apa namanya eh, setup usaha untuk memenuhi slot pekerjaan. Nah, dia bilang iya begitu. Semakin banyak teman yang punya penerbit, aku semakin senang karena bisa nyetak, karena bisa apa namanya memanfaatkan mesinnya jalan terus, muter terus dan karyawannya bisa terus kerja kalau perlu bisa lembur dan mereka senang gitu. Ya udah habis itu mulai kepikiran gitu mulai kepikiran ya bahkan dia yang ngajarin gitu. Aku bilang Hmm. ya aku bilang gila ya apa namanya bikin penerbit kan nggak gampang dalam arti
Nyetaknya sih bisa aja, dapat ada naskah, udah di desain, di layout, cari sampul, lempar ke percetakan gitu. Terus jualnya gimana gitu. Hmm. Enak aja, gampang gitu. Kalau cuma nyetak-nyetak doang sih gampang. Ya dia dia yang kemudian ngajarin bahwa kayak yang waktu itu aku nggak apa namanya, nggak kepikiran, nggak ngerti lah, dalam arti nggak terlalu merhatiin ya. Sekarang ini penerbit-penerbit independen kecil-kecil, eh, jual langsung atau ke reseller-reseller online, semuanya online gitu, di marketplace semuanya. Dan ya kerja barengnya dengan ya sesama toko buku online gitu, jadi kita nggak masuk ke distribusi apa namanya tradisional yang memang untuk penerbit kecil relatif beratnya, dalam arti nyebarin buku itu nggak susah, nyebarin buku itu susah gitu. Apa namanya, bayangin aja misalkan nggak usah ngomong se-Indonesia gitu, ngomong se-Jawa deh gitu. Kamu penerbit kecil nebitin buku, kalau kayak Moy itu waktu awal-awal nggak ngebayangin berapa buku gitu ya, mungkin 2-3 buku setahun, 3 buku setahun itu nyoba, eh, mau buku 3 biji maupun buku 100 judul gitu, effort yang harus dipakai digunakan untuk nyebarin buku se-Jawa itu sama aja gitu. Kamu harus nganterin buku ke gudang, ke toko-toko gitu. Itu buat penerbit kecil hampir mustahil untuk melakukannya. Kamu nyebarin 3 judul buku, datang ke Jakarta, masukin buku satu ke toko, ke Bandung, ke Cirebon, dan sampailah Surabaya. Nah, itu kita belum ngomong tentang luar Jawa ya. Nah, dalam hal itu sih, aku yakin kebanyakan orang sih give up untuk membayangkannya gitu. Terlalu gede ongkosnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jaringan distribusi tradisional itu luas gitu, untuk ukuran bahkan Indonesia sekalipun, kita nggak bisa cetak kecil. Kalau kita misalkan cetak dikit, satu toko kasih misalkan 10 biji, apalagi 5 kopi gitu, hampir nggak ada gunanya gitu. Buku 5 kopi itu nggak akan kelihatan di rak buku gitu. Yang ada kayak kita kayak apa ya, Nyempil ngedam, 5. ya malah liability gitu, kayak kita udah kita kayak hopeless Bukan. aja tuh Bu, ya uang mati aja gitu. Jadi memang waktu itu aku juga udah ngobrol sama Roni, margin kiri, karena ya dia udah jauh lebih pengalaman gitu, dan dia juga waktu itu belum lama memutuskan. Dia awalnya pakai tradisional juga gitu, masuk ke toko-toko buku, Mortal and Brick. Mortar. Habis itu ya dia memutuskan untuk full online, dan dia ngasih tahu juga soal itu ya. Make sense ya. Ya itu, dengan online gitu banyak budget yang bisa ditekan. Kita apa namanya, ya udah ngandalin ini. Memang memang jangkauannya sebenarnya online luas, tetapi mungkin luasnya eh, potensial, Iya, bukan iya. bukan Tidak real gitu terrealisasi. ya. Iya, Ya, iya. bukan real. Potentially luas, karena kamu bahkan bisa beli dari apa namanya, Merauke, dari Aceh gitu. Secara Tetapi teoritis, ya, iya. ya, secara real enggak gitu. Bagaimanapun sebenarnya kalau mau jujur, orang jalan-jalan di mall, masuk toko, beli secara random itu masih jauh lebih banyak daripada orang yang secara niat, aku mau beli buku A, terus buka apa, marketplace, terus beli. Nah, dan dan orang tahu tahu buku karena jalan-jalan di toko buku juga masih banyak gitu. Artinya, tapi ya itu apa namanya, effort effort untuk penerbit kecil terlalu gede untuk melakukan itu. Nah, Boleh itu aku sih kenapa. tanggepin, boleh aku tanggepin dikit Mas yang soal Ya, online secara teoretis itu luas gitu kan. ya, Apakah itu jadi masalah untuk menunjukkan bahwa buku ini ada gitu loh. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, bagaimana caranya supaya orang di Maroke tahu buku Angsa Liar itu ada. Jadi teori itu bisa jadi real bahwa memang ya, distribusi ke Merauke, bahkan distribusi ke Oslo pun kalau mau bisa gitu, asal orang Oslo ya, tahu buku itu ada gitu kan. ya.
Nah itu yang problemnya di situ, maksudnya Hmm. secara secara apa namanya potensial luas, ya. Tetapi lagi-lagi secara secara effort itu sama aja dengan Hmm. tradisional. Artinya Hmm. usaha kamu untuk memperkenalkan sebuah buku ke komunitas misalkan di Banda Aceh, di Merauke, Hmm. itu ya butuh usaha yang sama sama kerasnya dengan memperkenalkan buku tersebut di sebuah toko gitu. Nah, Iya, setuju. kita apa namanya ya apa ya kadang-kadang misalkan kebayalah misalkan aku punya aku apa namanya eh, aku di internet gitu ya masuk misalkan ke grup-grup yang nggak ada hubungannya dengan buku, misalkan grup-grup lokal di mana aku apa bagian dari komunitas itu, misalkan kelompok orang-orang di Pangandaran gitu, karena banyak temanku gitu, teman SMP SD gitu. Eh, dan kalau apa namanya kalau aku pengen misalkan pengen memperkenalkan buku atau produk Muay ke sana gitu, kan effortnya hampir sama dengan misalkan temanku yang jualan cake gitu di komunitas yang sama gitu. Hmm. Dan dia hampir day by day ngomongin ya, setiap posting apa yang dia buka ini untuk ulang tahun si apa, dan sampai sampai brand dia itu ketangkep di kepala teman-teman ini kalau anaknya mau ulang tahun pesen cake ke dia atau mau apa itu. Tapi effort yang dia lakuin kan hampir tiap hari motretin dia lagi ngerjain, lagi ngaduk adonan, lagi apa gitu. Ya. Dan dia fokus di komunitas itu karena dia dia sadar dia nggak akan bisa jualan ke ujung pandang gitu, ke Makassar, ke mana dia hanya jualan cake di Pangandaran gitu. Sementara eh, berapa banyak yang harus kita punya apa namanya waktu dan tenaga untuk masuk ke kantong-kantong kecil gitu, Hmm. tetap apa namanya ya itu tetap tetap sebuah apa challenge yang gede banget sih. Saingannya di sekolah lokal ya itu bengkel apa namanya penjual cake, penjahit baju gitu, yang mereka fokus di komunitas lokal. Tapi boleh boleh saya perpanjang, saya kejar lagi, Mas. Ya, ya, Ini sebenarnya karena sama-sama online ya, walaupun eh, banyak sekali persamaannya dengan jualan konten, karena mungkin Moy sebagai penerbit kontennya adalah buku fisik ya, tetapi pemasarannya karena dia akses online, pada dasarnya seharusnya secara teoritis sama dengan memasarkan online. Premisnya adalah kamu bikin aja konten, bikin aja video, bikin aja audio, masukkan ke internet, secara teoritis semua orang bisa mengakses. Tetapi banyak banget konten yang tidak pernah terakses karena nggak tahu itu ada kan. Nah, saya sering mengamati atau secara kebetulan sih organik aja. Ada orang-orang, contohnya nih tokoh yang bukan tokoh sih, orang yang berhasil di dunia YouTube misalnya. Namanya Mister Beast. Terus aku nonton dia interview di beberapa podcast yang terkenal juga. Jadi Mister Beast ini, mungkin kalau udah denger bisa tahu, viewernya selalu jutaan, subscribernya tuh jutaan. Dan dia anak muda yang hidupnya tuh nggak pernah nonton TV, dia nggak tahu buku itu ada, dia cuman YouTube dari dia kecil. Tapi dia dia ini nerd yang menurut aku unik karena dia langsung ngeliat parameter-parameter apa yang membuat video itu akan sukses, apa yang membuat video itu akan viral, baik dari segi tema, segi penyajian, segi thumbnail, segi panjangnya, segi topik. YouTube saya ini udah pasti menyalahi hukum-hukum dia karena udah pasti nggak viral. Viral itu antara 15 menit sampai 20 menit. Jangan bikin konten 2 jam. Habis itu selalu cari hook-hooknya itu. Nah, apakah kita bisa belajar dari orang-orang semacam itu, Mas? Jadi melihat peluang-peluangnya itu dari segi yang sangat praktis seperti itu. Maybe? ya sebenarnya sih menurutku ada dua hal di sini ya, karena ya betul
apa buku itu penerbitan seperti Mo itu juga konten gitu ya. Nah, pertama ya kita sebenarnya di real life industri buku juga itu berlaku terjadi gitu. Maksudnya kalau kita uh, mau ngeriset, melihat gitu, apa sih buku yang kalau kita di dunia online, di dunia media sosial kan istilahnya viral dalam arti ya ditonton banyak orang, direkomendasiin orang dan di apa namanya uh, ya akhirnya menjadi tontonan yang uh, sangat tinggi gitu. Terserah apakah orang nonton karena suka atau justru karena benci gitu, tapi ditonton banyak orang gitu. Ya, di dunia perbukuan kan sebenarnya itu udah terjadi gitu. Dan kita punya bahasanya sendiri, bestseller. Dan itu seperti itulah berjalannya gitu. Artinya ada buku-buku yang ya bestseller itu kan viral gitu. Orang kemudian mengomongkannya gitu. Tiba-tiba hype, tiba-tiba ada yang FOMO. Kalau baca, gue juga pengen baca. Dan itu kayak apa ya? Terakumulasi. Begitu naik, dia langsung semakin naik, semakin naik. Dan uh, dan nggak cuma nasib baik ke buku itu, buku-buku sejenis kadang juga ikutan naik gitu. Dan kemudian kayak ya pertanyaannya apakah kita pengen melakukan hal itu? Ya itu bisa gitu. Dan penerbit-penerbit melakukannya gitu. Ketika tren apa buku-buku Asia Timur lagi naik ya hampir semua penerbit melakukannya gitu. Dan it's work gitu. Dan emang jalan gitu. Dan so far selama setidaknya aku nggak tahu apakah tren ini udah berakhir atau belum. Tapi selama beberapa tahun berjalan dan terjadi gitu. Dan sayangnya ya itu menjadi pertanyaan apakah misalkan penerbit seperti mau melakukan hal itu atau tidak gitu. Itu kan pilihan. sebuah pertanyaan. Artinya sama seperti kamu punya podcast nih, kamu udah tahu sebenarnya podcast seperti apa kalau mau apa merhatiin apa namanya tontonan-tontonan apa nih di YouTube yang sebenarnya ditonton gitu. Harus ada kucingnya. Apa kamu mau ini tontonan terus bawa-bawa kucing gitu. Nah, itu kan juga sebuah pertanyaan atau sebuah pilihan yang kadang-kadang kita nggak akan ke situ gitu. Nah, tetapi di sisi lain juga aku ngerasa juga tidak semuram itu gitu. Aku ngerasa misalkan podcast ini gitu, tetap bisa ada yang lihat gitu. Tetap akan ada orang-orang yang senang dengan perbukuan, senang dengan apa namanya obrolan tentang penulis, tentang buku, tentang dan seluk-beluknya dan akan end up di sini. Dia mungkin juga suka dengan tontonan kucing, dia akan nonton kucing tempat lain gitu. Tapi ketika dia butuh sesuatu yang dia apa namanya yang dia butuhkan, dia akan nyari-nyari dan ketemu dan mungkin dia akan subscribe dan akan terus di situ. Dan buatku apa namanya penerbit seperti Moy yang sangat niche, sangat spesifik gitu. Kita nggak apa namanya mengubah-ubah sesuatu karena apa namanya algoritma viral atau algoritma bestseller. Kita hanya yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan orang-orang yang doyan apa yang kita lakuin, bagaimana mereka dimanapun berada gitu, sadar bahwa buku yang mereka suka itu ada gitu, ada penerbit yang menerbitkan buku-buku yang cocok dengan mereka gitu, ya itu kita lebih buatku sih lebih baik memaksimalkan itu gitu, masuk ke apa namanya ya circle mereka gitu dalam arti orang yang misalkan senang buku-buku terjemahan gitu sastra dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu nggak terkumpul di satu tempat, bisa aja misalkan di Kediri ada satu orang gitu, di apa namanya di Banyuwangi ada satu orang, mereka nggak pernah bertemu secara fisik satu sama lain, tapi justru internet memudahkan mereka untuk akses seperti itu gitu. Dan ya buatku pilihan kedua lebih realistis dan lebih memungkinkan daripada fight bertarung di pilihan yang pertama tadi gitu, untuk apa namanya memahami bagaimana
sebuah konten, sebuah produk untuk viral dan kita pakai itu. Gitu. Tapi ada satu hal Mas yang karena ya kita bisa ngomong kayak gitu ya, tetapi day to day kegiatan kita sehari-hari ketika mengerjakan itu, ambil aja contoh lah saya ketika saya membuat episode ini, kalau tidak ada drive lain itu nggak masuk akal ngapain terus melakukan ini. Kalau di saya misalnya saya melakukan ini karena saya seneng banget, saya seneng ngobrol gitu kan. Kalaupun itu tidak ditonton siapapun, akhirnya saya punya sesuatu yang memuaskan diri saya sendiri. Artinya ada drive-drive lain yang atau parameter-parameter lain yang membuat kita tetap terus melakukannya walaupun parameter yang lebih besar mengatakan itu tidak visible atau tidak sustainable. Apakah apakah bisa saya duga bahwa Tia dan Mas Eka menikmati apa yang dilakukan dengan mengkurasi karya-karya karya-karya yang sudah diterbitkan Moi itu. Benar nggak? Atau itu terlalu Ya ideal? kalau menikmati ya tentu saja buatku menikmati gitu. Hmm. Kemarin ada yang sempat tanya apakah buku yang diterbitkan Moy merupakan buku-buku yang masuk dalam frame seleraku ya. Aku Hmm. nggak sempat jawab itu kayak itu pertanyaan apa namanya di Instagram gitu. Tetapi di sini mungkin aku bisa jawab udah buatku sih udah pasti ya dalam arti ngapain bikin produk yang aku sendiri nggak akan pakai gitu. Exactly. Tia ada komentar Tia? Kalau dikata menikmati, tentu saja menikmati ya. Seperti yang udah tadi aku bilang, ini kayak sesuatu yang udah dari lama aku pengen lakukan gitu. Cuma tadi aku teringat ketika Kang Eka ngomongin tentang karya-karya besar seperti misalnya karya Borges atau penulis-penulis besar lain yang bahkan di Lithuania yang negaranya lebih kecil dari kita itu sudah ada gitu ya. Yang dalam arti sudah terbit secara legal gitu ya. Nah, aku jadi teringat momen-momen ketika baik itu misalnya aku berdiskusi dengan para penerjemah lain gitu ketika misalnya aku ke Jerman gitu atau di forum-forum yang apa terdiri dari banyak orang dari berbagai negara ya penerjemah aku punya forum isinya para penerjemah dari berbagai bahasa dan juga sebagian besar sih dari bahasa Jerman ke bahasa Asia Pasifik sebetulnya tapi lebih luas daripada itu sering itu sudah menjadi bahasan yang udah cukup lama dibahas sebetulnya karya-karya penulis-penulis besar yang tadi Kang Eka sebutkan itu termasuk sedikit masuk ke Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia sebetulnya. Vietnam, kemudian Thailand, Malaysia, Filipina itu sama, gitu. Kondisinya tidak jauh berbeda gitu. Ini dari sudut pandang penerjemahan ya, maksudnya. Dan nanti ada hubungannya dengan penerbitan tentu gitu. Kemudian ini nyambung juga ketika misalnya aku ingin mengakuisisi karya-karya para penulis besar gitu kan. Katakanlah misalnya peraih Nobel Herta Müller gitu ya atau misalnya Clarice Lispector yang kita tahu sudah termasyhur apa gitu ya sudah semasyhur apa dia di negara-negara lain di negara-negara yang lebih maju mungkin gitu karya-karya mereka sudah diperbincangkan gitu sementara di Indonesia bahkan segelintir orang memang ada mungkin yang menikmati tapi tetap dalam bahasa Inggris gitu kan ya nah aku ambil dua misalnya ketika aku hendak mengakuisisi Herta Müller kemudian Clarice Lispector yang pertama ketika mau mengakuisisi Herta Müller si perwakilan pemilik hak cipta bertanya terlebih dahulu gitu sama aku gitu karena kami udah sering berkomunikasi online sebelumnya di forum jadi mungkin lebih mudah dia bertanya sebetulnya aku nggak tahu ya pertanyaan seperti itu tuh sering ditanyakan kepada penerbit lain atau tidak gitu yang ingin mengakuisisi cuma dia bertanya sama aku di Indonesia kenapa belum pernah diterjemahkan Herta Müller belum pernah terbit ya aku nggak tahu aku bilang kan nggak tahu gitu tapi seiring berjalannya waktu ternyata ada
satu hal yang menarik aku perhatikan, lalu aku berdiskusi dengan para penerjemah Jerman lain gitu ya, dan mereka mensyaratkan harus diterjemahkan dari bahasa aslinya. Menurut aku ini berpengaruh cukup besar terhadap um, para penerbit di Indonesia yang ingin mengakuisisi nama-nama besar itu, gitu loh. Juga Clarice Lispector ketika itu si Carmen Balcells, dia perwakilan pemilik hak ciptanya juga berpesan dan mewanti-wanti harus diterjemahkan dari bahasa Portugis. Ya, dari bahasa Portugis. Tidak boleh tidak. Gitu. Kalau nggak diterjemahkan dari bahasa Portugis tidak jadi. Gitu. Nggak jadi. Aku nggak bisa mengakuisisi itu. Itu syarat utama. Nah, dari situ ya mungkin sekarang syukur sudah bermunculan ya dari bahasa Spanyol gitu kan. Portugis juga sudah ada gitu. Kita bahasa-bahasa yang kita pikir tidak ada atau susah dicari ternyata lambat laun seiring berjalannya waktu ada gitu. Usia ada gitu. Balik lagi ke para penulis besar itu, termasuk Cesar Aira. Cesar Aira aku kenal juga dengan perwakilan pemilik hak ciptanya. Dia kami sempat cakap-cakap sedikit ya, memang harus diterjemahkan dari bahasa aslinya gitu. Penulis-penulis besar yang aku nggak tahu sih apakah beberapa tahun lampau hal ini memang sesulit itu gitu lah. Apakah memang para penerbit besar juga mengalami problem yang seperti itu dalam artian dituntut oleh pemilik hak cipta. Ya, ini harus dalam bahasa harus diterjemahkan dari bahasa aslinya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah nanya-nanya gitu. Cuma dari yang bersangkutan langsung memang seperti itu kondisinya, syaratnya harus seperti itu gitu. Nah, begitu pula dengan nama-nama kontemporer atau sastrawan kontemporer yang baru kami akuisisi juga nama-namanya, seperti misalnya ada Joka Alharti, kemudian ada Barakat, ada Fernanda Melchor. Mereka mensyaratkan itu. Gitu. Apakah diterjemahkan dari bahasa aslinya? Aku bilang ya. Dan baru mereka mau memproses itu. Gitu. Baru negosiasi tentang hak cipta, kemudian harga untuk akuisisi, baru berproses seperti itu. Dan yang pertama kali pertanyaan yang ditanyakan adalah apakah diterjemahkan dari bahasa aslinya. Kemudian ya pertanyaan akhirnya berlanjut mau nggak mau karena aku memperkenalkan sebagai penerbit kecil ya, aku nggak mungkin mengaku-ngaku sebagai penerbit yang wow udah gimana enggak. Aku jujur gitu, kami penerbit kecil baru umurnya baru sekian, baru 4 tahun gitu, baru 3 tahun, baru 4 tahun ingin mengakuisisi nama-nama tersebut gitu ya. Biasanya mereka balik bertanya gitu, apa yang bisa kami dapatkan biasanya, yaitu pinter-pinteran negosiasi aja sebetulnya ya, sampai akhirnya deal dan kemudian terbit gitu ya. Dan satu yang nyambung lagi juga sama pernyataan Kang Eka tadi, yaitu pemasarannya seperti apa gitu ya. Kamu beli mengakuisisi sekian, misalnya ada yang pakai sistem royalti atau enggak, ada juga yang pakai beli lepas gitu ya. Dia enggak sih, biasanya kita pakai advance ya. Advance sekian untuk sekian ratus kopi atau sekian ribu kopi. Ya, betul, eksemplar gitu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan gitu. Bagaimana memasarkannya? Ya, gitu. Dijawab apa adanya seperti yang tadi Kang Eka jelaskan juga, seperti itu mau nggak mau gitu. Tapi ternyata itu justru menjadi poin yang aku nggak nyangka itu akan menjadi poin yang menarik buat mereka, karena sepertinya di negara-negara yang sudah lebih maju perbukuannya, mengandalkan online itu sesuatu yang nyaris mustahil kedengarannya Mas gitu. Karena bahkan di Jerman aja tuh kan toko buku besar ada toko buku kecil, bahkan setahun sekali ada award gitu yang diberikan kepada toko buku gitu. Kategorinya ada toko buku mayor, ada toko buku independen. Itu masing-masing mereka punya wadah, punya organisasi, dan sudah segitu stabilnya ya mereka. Jadi
dikasih award gitu untuk yang biasanya dicarinya yang paling idealis lah, yang paling apalah si toko buku itu. Nah, yang ada di benak mereka itu gitu, sama di Smile juga seperti itu. Nah, kemudian denger aku panjang lebar ceritain bagian sistem pemasaran Moi Pusaka, ya aku panjang lebar obrolin seperti yang dibilang oleh Kang Eka tadi, ya mungkin aku nggak tahu mereka mereka merasa tertantang kah, mereka memang benar-benar tertarik atau apa, tapi memang tapi akhirnya itu cerita lain lah, maksudnya itu itu selingan lah ya gitu. Tapi pada akhirnya memang balik lagi ke negosiasi, kemudian ke kesepakatan harga, ya udah yang deal yang enggak ya sudah tidak gitu. Mau aku kejar dikit ya. Tia tadi kan aku kenalin sebagai penerjemah, tetapi Tia sekarang udah memegang role yang agak berbeda atau tambahan sebagai Tambahan. bukan tambahan ya. Jadi untuk mengakuisisi buku. Jadi sebagai Ya, pembaca yang editor akuisisi ya. editor akuisisi, sebagai pembaca yang merasa buku itu seperti kalau aku ke restoran tiba-tiba pesan buku A disajikan gitu kan. Kita nggak tahu di belakang apa yang terjadi. Nah, ini aku pengen tahu apa yang terjadi di belakang nih. Kokinya jadi yang konkretnya ini pertanyaanku keseharian Tia gimana? Apakah Tia punya Rolodex yang isinya nama-nama penerbit gitu? Jadi tiap hari kontak sana sini atau bagaimana networkingnya? Ya, ya balik lagi kami baru baru 4 tahun, kami penerbit kecil gitu ya. Kami baru mengakuisisi sekitar berapa ya? 7 karya kontemporer dari beberapa agensi, ada yang juga dibeli langsung dari pemilik hak ciptanya gitu. Seperti misalnya Herta Müller itu pemilik hak ciptanya langsung, itu penerbit kalau di Jerman, bukan penulis. Ya seperti itu. Jadi proses yang awalnya banget tentu adalah penentuan judul yang akan diterbitkan, yang akan diakuisisi, itu dilakukan oleh Kang Eka sendiri. Ya, itu bikin list lah, bikin nama-nama, judul-judul apa saja yang akan diakuisisi. Kemudian setelah itu baru namanya diserahkan ke aku, berikut dengan judulnya. Di situ petualangan dimulai. Dicari pertama-tama tentu saja melihat, oh judul ini, penulis ini, judul ini diterbitkan oleh siapa, kemudian apakah si penerbit itu juga berperan sebagai pemilik hak ciptanya atau perwakilan pemilik hak ciptanya, ataukah si penulis punya agensi sendiri, punya agen sendiri yang mewakili diri dia sendiri. Nah, itu berbeda-beda kasusnya, bergantung pada ya si penulisnya itu gitu. Ada penulis yang dia mempercayakan hak cipta karya-karyanya diurus oleh agensi yang ditunjuk. Gitu. Seperti misalnya nama-nama seperti Clarice Lispector, kemudian Fernanda Melchor. Fernanda Melchor dia kebetulan di Jerman, di Berlin agensinya. Jadi ketika mau akuisisi Fernanda Melchor, kita ngomongnya bahasa Jerman aja gitu. Padahal yang diakuisisi karya Spanyol gitu kan ya. Nah, nama-nama seperti itu, iya. Itu karena dia tinggal di Jerman? Mas? Itu karena dia tinggal di Jerman atau? Ya, Fernanda Melchor dia tinggal di Jerman. Fernanda Melchor kebetulan domisilinya beberapa tahun terakhir di Jerman. Jadi dia agennya orang-orang Jerman. Kemudian ada nama-nama yang ada nama seperti misalnya Herta Müller, mengikuti tradisi lama di perbukuan Eropa. Kalau penulis Jerman biasanya hak ciptanya dipegang oleh penerbit. Jadi dalam hal ini penerbit bukan berperan sebagai, itu sebagian besar ya, karena ada juga udah mulai bermunculan agen-agen yang memang sekarang ini sudah lumrah banyak penulis yang pakai agen. Herta Müller ini termasuk yang pakai sistem lama, yaitu mempercayakan hak ciptanya ke penerbit. Jadi mau apa-apa semua dari A sampai Z itu ke penerbit. Kemudian berbeda mungkin juga dengan
penulis-penulis dari katakanlah Asia Timur, Korea, China, Jepang, itu mereka rata-rata pakai agen. Agennya juga kayak yang base-nya di Inggris atau di Amerika gitu. Gitu sih. Jadi setelah pencarian dimulai, baru melakukan kontak, melakukan negosiasi, kemudian ya ada yang fast respon, ada yang slow respon, ada yang seminggu udah deal, ada yang 1 tahun belum deal juga, macam-macam. Jadi aku bayangin Ya, ini kan bukan sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah ya. Ini sesuatu yang kita temukan sambil jalan dan makin sering kita lakukan kita makin tahu kira-kira apa gitu ya. Ada nggak cerita yang ya. paling bikin frustasi ketika deal akuisisi buku? Paling Bukan frustrasi Sigdi ya. Unset kan ya? Paling yang waktu mau akuisisi karya Asia sih itu paling frustasi ya, Kang Eka ya. Ya, oke. Eh, Bisa dibilang nggak berhasil sih, nggak berhasil. Eh, 2 kali nggak berhasil. Ada 1 kali lagi-lagi Asia, eh, sudah 1 tahun berjalannya waktu menunggu-nunggu sampai udah lupa, sampai udah ini udahlah udah lupain aja, ikhlasin aja. Ternyata malah hubungin gitu, dan akhirnya deal gitu sih. Paling nyeseknya itu mungkin karena ini ya apa, harganya rendah apa gitu. Beberapa kali, enggak beberapa kali sih, 1 sampai 2 kali sih kayak gitu ya, sama penerbit sama agent Kalau penulis Asia. aku gini ya, aku sejak kenal yang namanya konsep flow. Flow itu semacam kepuasan yang luar biasa didapatkan ketika bukan cuma berhasil lah, tapi sebuah proses yang kita merasakan pencapaian tertentu. Dan ini aku selalu cari di setiap apapun yang aku lakukan dalam hidupku. Baik kerja IT atau mungkin nerjemah juga kadang-kadang. Nah, sebagai editor akuisisi ada nggak momen-momen kayak gitu yang rasanya tuh everything is controlled, giving you the sense of achievement. Ada nggak Ya, momen kayak gitu? yang merasa itu achievement aku banget itu waktu Herta Miller ya. Ah, oke. Waktu Herta Miller itu pertama, itu pengalaman pertama sih sebetulnya. Pengalaman pertama mengakuisisi, terus juga itu karya mau aku terjemahkan masalahnya gitu. Oh, Jadi benar-benar pertama, oh ya, nyebut Kang Eka bilang judulnya ini, ya udah aku langsung hubungin pihak Hanser, pihak penerbitnya. Ya sudah, aku berusaha untuk menanamkan dalam diri aku, ya nggak ambisius banget sih, nggak sampai segitunya sih, cuma uh, ya ini harus maksimal mungkin gitu. Uh, Pertama kali mengontak, kemudian bertukar cerita sedikit, bagaimana bisa Herta Muller kok belum ada di Indonesia, kemudian kok tertarik mau ke Herta Muller, ya semuanya diceritakan itu. Dan uh, dealnya sebetulnya nggak lama, jadi langsung deal. Kalau dari sisi negosiasi harga ya, hmm. itu nggak butuh waktu lama, jadi langsung deal. Tapi karena aku nggak tahu, karena kebetulan waktu itu sedang musim gugur kalau nggak salah, dan musim gugur itu sering banget book fair ya. Waktu itu terganjal book fair banyak, akhirnya si orang akuisisinya tidak ada di tempat gitu, dan itu butuh nunggu lama lagi, kemudian diselingi oleh liburan musim gugur ketika itu, 1 bulan alot sekali, sampai 4 bulan, kurang lebih 4 bulan itu baru ada kabar lagi gitu, sampai sampai aku kejar kayak ya, kenapa aku kejar, karena draftnya udah ada mas waktu itu. Udah Kalau di, misalnya belum, nah, udah oke. draftnya, udah kontraknya, tinggal nanda tangan, jadi aku berasa digantung. Jadi berasa digantungnya itu, uh, pertama kita udah deal di awal 1 minggu, itu udah deal sekian harganya, udah langsung ya ini saya kirim draftnya, ya udah dikirim draft. 1 bulan lebih itu nggak dikirim, nggak ada kabar juga. Sementara kita mau kasih koreksian, draft ini yang kita mau ini aja yang harus perbaiki,
kita minta perbaikan draft ke dia, nunggu lagi berminggu-minggu baru dijawab iya doang, nunggu lagi berminggu-minggu, dan akhirnya setelah dikejar sana sini akhirnya yes dapat juga gitu. Dan setelah itu kepuasannya lebih puas lagi, yang bikin lebih puas lagi karena itu diterjemahkan sama aku sendiri sih. Wah, cool. Tapi aku bayangin gini, seperti Mas Eka juga kan menulis tuh butuh ketenangan. Sementara banyak aktivitas-aktivitas yang sudah disebutkan tadi adalah administratif yang Ya, ya. bisa terjadi kapan aja. Itu mengganggu nggak flow dari kerjaan utamanya, menerjemah atau Oh menulis? enggak sih. Kalau aku kebetulan ada jadwal-jadwalku sendiri, jadi aku bikin timeline sendiri. Ini aku khusus ngurusin waktu-waktu tertentu, khusus ngurusin nerjemahin itu nggak boleh diganggu gitu. Waktu-waktu tertentu saat penerjemahan biasanya akhir pekan aku menerjemahkan itu full. Tapi kalau hari-hari tertentu ada juga di saat dimana kalau misalnya kebetulan lagi ada yang harus dikejar itu ya si akuisisi itu, ya aku akan fokus untuk itu dulu dan simpan penerjemahan. Tapi kalau sudah dapat baru aku balik lagi ke penerjemahan. Itu Mas Eka lagi sama kucing ya? Kayaknya biar video tuh viral, jadi tunjukin Mas. Kucingnya moe banget. Jadi bener nggak, Tia dari hari pertama Moy sudah udah terlibat atau agak sesudahnya? Karena buku pertama kan dari Tia juga. Enggak, buku pertama bukan aku, dari Jepang, sastra Jepang. Itu buku Kedua. buku kedua. Buku pertama. Aku ke buku kedua, iya buku Tapi kedua. ya relatif bisa dibilang dari awal sih, karena Iya, dia sudah nerjemahin itu kan sebelum buku pertama terbit. Sebelum ulang tahun Moi ada, sebelum ulang tahun Moi, maksudnya gimana sih? Sebelum hari kelahiran Moi, karyaku udah jadi gitu. Wow, cepet banget sih. Hebat. Enggak cepet. Jadi lama juga itu. Oh Ya, iya. aku kan ngitung kelahiran Moinya itu waktu terbit si Angsa Liar. Yang dari Jepang Tapi kan itu. proses ke situ kan sebenarnya udah setahun sebelumnya. Iya, udah setahun sebelumnya. Jadi ya ini terbit padahal udah berdarah-darah tahun sebelumnya itu gitu. Jadi sebenarnya Moi didirikan itu 2018. Iya. Jadi selama setahun itu ya lebih ke ngubungin nyari penerjemah, ketemu terus Iya. ya lebih kayak itu gitu aja persiapan. Aku ingat kan Mas Eka kontak aku pertama kali itu kalau nggak salah pertengahan 2019 lah ya. Mungkin ya menjelang hari-hari ulang tahunnya Moe lah. Iya, itu pertengahan 2019 berarti aku baru selesaiin Hans Falada itu. Sementara Tia akuisisi buku, Mas Eka akuisisi penerjemah ya. Kita selingi dulu karena ada satu hal yang khas menurut aku dari Moy, dan aku pikir mungkin karena aku bias, tapi aku juga mendengar ini dari orang-orang lain bahwa Moy itu tampilan estetiknya khas. Ya nggak sih? Siapa yang mau flexing nih? Aku cuma ada 4. Dan 2-nya aku buku buka terjemahanku aja ya. Baca dong. Yang paling dekat sini. Juga. Jadi yang ini edisi khusus nih. Karena ada tanda tangan penerjemahnya nih. Buku pertama ada nggak, Mas? Buku yang nggak sempet ku ambil. Nggak ada ya? Kotak. Ini buku pertama sebetulnya, tapi ini yang merah mana ya? Ya itu tapi cetakan kedua. Ya, itu cetakan kedua ini. Yang cetakan pertamanya warna merah. Iya. Cetakan kedua ya? Mori Ogai. Hebat. Cetakan pertama itu ada merah terus ilustrasinya lingkaran gitu karena masih awal-awal kita crop aja itu lukisan gitu. Tapi setelah jalan gitu, aku pikir-pikir lah ngapain lah di crop gitu. Jadi kan juga
orang tahu lah ini bacaan juga buat dewasa. Oke. Tapi, Nah, ya akhirnya full itu ilustrasinya. nah apakah tampilan ini salah satu eh, kemarin kita ngobrol-ngobrol, Mas Eka nggak tahu boleh di-share atau enggak, salah satu Ya, penyaluran dari seni-seni yang lain, Mas? Mimpi-mimpi seni yang lain. mungkin aja sih ya, eh, salah satu salah satu selingan yang bikin aku suka sih ya mengurusin sampul. Aku punya background pernah pernah ambil desain grafis. Dan ya sejak awal aku pengen Moy sebetulnya apa punya punya template yang spesifik bisa dikenali gitu. Bukan, Waktu itu waktu awal-awal sih sempat nyoba-nyobain pilihan apa namanya, kira-kira color brandnya apa gitu. Uh, Waktu itu sih kenapa kemudian milih hitam hitam polos di belakang gitu, sebetulnya praktikal juga sih. Sempat mikir warna lain, tetapi aku agak khawatir dalam arti waktu, karena ini kan eh, percetakannya pajak. jauh. Eh, Apa namanya? Aku di Jakarta terus di Jogja gitu. Eh, Terus kalau aku hmm, pakai spesifik warna gitu, warna warna custom gitu, yang di luar cyan, magenta, yellow, black gitu. Karena kalau kalau cuma kalau warna khusus tapi juga tetap pakai sistem itu, eh, khawatir nggak konsisten juga gitu. Tapi kalau pakai warna custom juga, sekarang problemnya justru di operator percetakan gitu. Dia harus bisa menemukan warna yang akan konsisten dari buku satu ke buku lain itu. Nah, itu agak berat gitu, harus diliatin, harus ada sampelnya, dan uh, harus lihat bener gitu, pakai bener-bener mata, dan itu akan merepotkan. Ya, aku akhirnya pilihan paling paling apa namanya paling masuk akal dengan remote seperti ini, ya akhirnya sebenarnya nggak harus black gitu ya, bisa cyan, magenta, yellow, black, punya di antara lima itu, kayak lima empat itu yang mana aja, tapi punya aku kayaknya black lebih lebih apa namanya lebih nggak mencolok. Nggak bisa ngirim itu, Mas. Hexadecimal colornya kan kalau di Adobe atau apa itu kan bisa color picker terus kelihatan angka hexadesimalnya. Ya Eh, itu yang tadi aku bilang, kalau masih pakai campuran campuran cyan, magenta, yellow, black, itu eh, bisa nggak konsisten juga, karena ah, kalau 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 di komputernya dia bisa konsisten karena iya, itu, iya, iya. tapi Ini ketika tinta masuk ya. percetakan, tintanya itu ketebalan dan tipisnya itu akan berpengaruh gitu. Hmm. Dan itu tetap harus dilihatin mata gitu. Pilihan kedua adalah custom color, maksudnya kita bisa minta cat cat dengan warna tertentu karena ada bisa, atau dia nyampur manual. Eh, tapi itu juga karena kerjaan manual ya tetap dua-duanya ujung-ujungnya harus diliatin di mesin gitu. Iya, iya, Dengan iya. mata gitu. Bahkan nggak bisa misalkan Mas ini udah cocok nggak, terus difoto dikirim ke sini, nggak, itu nggak bisa gitu. Iya. Ada filter antara foto dan pengiriman dan sebagainya ya. Ya, ya. Jadi pilihan paling aman waktu itu aku pilih black. Terus awalnya sebenarnya sempat kepikiran karena waktu itu aku suka dengan apa namanya format buku-buku Jerman, terus Prancis yang polos, yang cuma teks gitu, dan kemudian sekarang semakin populer sama Fitzcarraldo edition yang Inggris yang cuma biru. Waktu itu aku juga ngebayangin, oke, dengan fontnya tetap dengan font yang itu dan ukuran yang sama gitu, depannya juga gitu, tapi tanpa ilustrasi, black aja gitu. Hmm. Sebenarnya si Penguin juga ngeluarin yang Penguin Black kecil itu. Hmm. Tetapi waktu itu masih agak ragu untuk melakukan nerbitin buku tanpa ilustrasi. Terus
kayak apa namanya, dan kayaknya juga di satu sisi eh, apa ya, eh, pakai ilustrasi juga kadang-kadang asik gitu. Ya udah, Bisa pakai ilustrasi. bisa lebih mudah viral juga Mas kalau mau orang-orang bookstagram mau flexing kan kalau ada covernya itu lebih gimana gitu loh. Akhirnya ya kemudian ya pakai ilustrasi meskipun dengan format font yang tetap tetap sama gitu. Bahkan ukuran apa namanya, jarak antar hurufnya masih template sih. Ya, ya, ya. Tapi kayaknya ini sih agak bocoran ya. Untuk non fiksi kita akan polos. Wah, bocorannya dua itu ada non fiksi ya. Ya, Damn. tahun ini kita mulai mau nerbitin mungkin Agustus. Kok Untuk nggak pertama kali bilang-bilang? nanti. Kok aku baru tahu? Ini momen yang aku suka di podcast ya. Sesuatu yang tidak ada kisi-kisi. Penerjemahnya nggak tahu ini. Jangan, Ini yang aku belum cari-cari. belum kelar. Yang fiksi itu terjemahan juga, Mas. Non fiksi. Yang non fiksi maksud gue ya. Iya, dia yang nerjemahin. Saya yang Ini terjemahin. makanya dia tanya kok aku belum tahu. Oh iya iya iya, baru nggak aku. Oh iya iya iya, damn. Ya, ya terjemahanku. Oke. Nah, oke. Itu segue yang bagus nih karena satu yang pertama visualnya seperti itu tadi, fontnya, warnanya, covernya, dan jangan lupa ada nomor urutnya loh. Jadi kalau mau mengkoleksi collector edition bisa dilakukan dari sekarang. Itu di konsep nggak supaya jadi apa kalau misalnya diurutin berjejer gitu? Ya Semua ya? konsepnya ya cuma dikasih nomor aja. Nah, Iya itu iya. juga sebenarnya rada umum juga sih, di kayak New Direction itu juga pakai nomor. Sekarang Oh, mereka udah sampai angka ribuan. Terus apa, Folio di Prancis juga pakai nomor. that's Nah, good. Aku aja yang baru nggak berarti ya. ya. Nah, terus Dan selain ya kalau mereka sih udah sampai ribuan ya. Kalau lihat sejarahnya sih agak-agak lucu ya. Kayak aku nggak tahu ya, Folio ada satu lagi tuh yang penerbit apa ya, saingannya Folio itu Zailu atau apa ya. Nah, pokoknya sama lah sama pocketbook gitu, dan dia pakai nomor. Ternyata ada nomor-nomor yang hilang. oh Dan entah gimana gitu, jadi kayaknya mereka pernah disampai nomor tertentu gitu terus lompat karena nomor, misalkan 3 nomor itu udah diassign untuk buku tertentu gitu ya. Tapi buku ini kemudian nggak terbit-terbit sampai kemudian bolong aja selamanya. masih diakuisisi Mas belum selesai. Tapi ya itu anehnya juga, kemudian setelah lewat nggak diisi gitu ya. Iya, nggak dimundurin gitu ya. Ya, Nah, dari semua aspek visual itu, salah satu juga yang sempat jadi pembicaraan dan mungkin semacam trendsetter adalah dengan menempatkan nama penerjemah di depan. Ya, aku juga menikmati sedikit lah efek itu. Tapi inti yang aku ingin katakanlah, ini mungkin bias juga ya. Bener nggak atau is it fair to call Moy Pustaka ini penerbitnya penerjemah? Kenapa aku menuduh begitu? Karena karyanya pertama semua karyanya terjemahan ya. Terus yang kedua adalah eh, memberikan eh, expose sekaligus tanggung jawab kepada penerjemahnya karena nama yang ditulis di depan itu nggak sekedar buat gaya-gayaan. Karena kalau kamu melakukan kerjaan yang buruk pun namamu yang akan kelihatan di situ kan. Nah, boleh nggak diceritain dikit bagaimana Moy Pustaka melihat penerjemah? iya, aku rasa sih terutama di Moy, penerjemah menjadi semacam frontline ya. Ya, uh, Moy nggak akan ada kalau nggak ada penerjemah karena emang proyeknya sejak awal ini menerjemahkan karya-karya sastra ke bahasa Indonesia. Ya tentu saja peran penerjemah sangat sangat vital gitu ya. Uh, yang udah kayak yang udah nggak ditawar-tawar lagi gitu. Maksudnya bahkan bahkan
meskipun kalau sekarang sih setiap buku setidaknya kami bekerja dengan minimal dua dua orang gitu, maksudnya dengan dua pihak, satu penerjemah, terus ada ilustrator gitu. Nah, udah beberapa waktu terakhir. Sebelumnya waktu awal-awal masih pakai stok. Hmm. Terus sampai kemudian di pertengahan mulai pakai ilustrator manual gitu. Jangan khawatir, kami nggak akan pakai AI. Belum ya, it's coming. Kayaknya kayaknya mendingan polos daripada ya. Maksudnya aku senang seperti seperti dengan penerjemah bahwa ini kayak tadi kayak Moy bisa jadi tempat ini penerbitnya penerjemah. Aku bayangin nih sampulnya Moy juga menjadi semacam tempat display buat ilustrator Desainer, gitu. Ya, penerbitnya di ilustrator, penerbitnya desainer ya. Nah itu yang aku seneng ya. Mungkin senengnya juga bias, tapi aku bilangin aja biasnya apa. Karena aku salah satu penerjemah Moy. Menurut aku mungkin beda dengan Tia. Aku itu penerjemah yang nggak sengaja karena nggak punya latar belakang pendidikan maupun yang pendidikan formal maksudnya. Jadi yang membuat aku menjadi penerjemah adalah penerbit. Yang pertama itu Mizan, Mizan yang membuat aku menjadi penerjemah. Terus kayak bergulir aja. Kita bisa nyebut penerjemah karena udah ada buku yang kita terjemahin, terus bisa mendapatkan buku terjemahan berikutnya gara-gara udah pernah. Dan ya. makin pernah kan portofolionya makin berkembang gitu kan. Eh, ya terima kasih banyak tuh Mas Eka. Dan aku rasa ini bisa menjadi, siapa tahu bisa ditiru oleh banyak penerbit lain yang membuat profesi penerjemah itu siapa tahu suatu saat bisa menjadi profesi idaman buat mahasiswa-mahasiswa yang masuk kuliah gitu loh. Karena dia lihat ada industrinya, ada diserap, bisa menggantungkan hidup di situ juga gitu kan, siapa tahu. Ya, Iya, aku harap sih begitu ya. Uh, Tentu saja ya jalannya masih masih lumayan panjang sih. Kayak aku ngerasa 4 tahun eh, kayak masih ya balita gitu. ya, ya. Tetapi ya kalaupun misalkan apa namanya, dan aku harap sebenarnya bukan Moe sendiri gitu. Aku berharap uh, bisa bisa dilakuin juga oleh penerbit-penerbit lain. Setidaknya pertama itu menerjemahkan dari bahasa aslinya gitu. Dan aku berharap penerbit-penerbit yang lebih gede melakukannya. Aku bahkan sebenarnya nggak terlalu masalah dan nggak, bahkan senang-senang aja misalkan seandainya kayak Moy dapat penerjemah penerjemah karena karena beberapa kali terjadi misalkan kami kayak kayak scouting gitu, ini menemukan penerjemah baru atau dia yang datang gitu terus mengerjakannya. Kalau dia misalkan disuruh nerjemahin di penerbit lain, buatku welcome gitu, artinya memang pengennya sih uh, apa ada harapan ke situ gitu, karena semakin dia kepake, buatku nerjemah itu seperti penulis ya, semakin dia sering melakukannya semakin baik dia itu dan akan merembet kemana-mana gitu. Kalau analogiku dulu Mas, kalau misalnya ini rock band, Hmm. penulisnya kan vokalisnya atau gitarisnya. Ini kalau penerjemahnya itu main bass di belakang. Biasanya dia pemalu juga gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba bass solo. Ya. So, si bass disuruh main solo gitu kan. Kalau kalau pengalaman Tia sebagai penerjemah gimana Tia? Itu tadi pengalamanku kan. Lagi mute loh. Lagi mute ya. Sorry, sekali berisik. Maaf, maaf. Kalau dari aku sebagai penerjemah yang ngelihatnya, mungkin sebenarnya sebagai penerjemah dan bagian dari penerbit juga sih, Mas. Iya, iya, iya. Kalau aku melihatnya penerjemah ya jadi alasan dari adanya sebuah karya terjemahan gitu. Dalam artian, Maksudku, uh, maksudku cara Moy memberikan wadah. Aku melihatnya Moy ini memberikan iya, wadah yang iya, luas banget gitu kan. iya. Uh, kalau tentu kalau misalnya kesempatan, yang pertama kan udah disinggung ya tadi sama Mas Irwan. Kalau Hmm. nama di depan itu selain juga pertama bikin orang lebih gampang recognize, Hmm. juga
responsibility dari si penerjemah atas hasil karya yang sudah dia terjemahkan, sudah sejauh apa gitu. Ini sebetulnya bisa membuat ruang gerak yang jauh lebih bebas sebetulnya untuk penerjemah sendiri gitu, di mana dia bisa menghasilkan sebuah karya, dia bisa memamerkan karya, oh ini karya saya dengan segala tanggung jawab yang saya miliki, dengan hasil karya ini ya, dengan semua yang sudah saya kerjakan ini ya disitulah kita bisa melihat kemampuan dia menerjemahkan mungkin apakah luas atau tidak. Kemudian kalau misalnya pun ada, katakanlah ya ini wajar ya, misalnya ada kekeliruan satu atau dua kekeliruan, itu berarti tanggung jawab si penerjemah gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu, dan ini baik, menurut aku sangat baik. Ya, menurut aku sih yang pertama karena ini beneran random ya, siapapun secara teoritis bisa jadi penerjemah, tetapi juga karena random banget, nggak ada selektifnya, juga siapapun bisa melakukan apapun. Dan kadang-kadang kelakuan sebagian memberi nama kepada kebagian lain, misalnya ya bahwa terjemah. Aku selalu sebelum kayaknya masih udah lama waktu kuliah itu ya, aku pernah dapat buku teks ya, buku teks IT yang bunyinya gini, oh komputernya mikroprosesor sekian dengan ingatan 100 megabyte. Memori diterjemahin jadi ingatan. Dan itu udah nggak akan lupa itu. Aku nggak ingat siapa yang nerjemahinnya, tapi selalu bilang, kalau buku bagus, biasanya penerjemah nggak diingat, tapi begitu kalau buku jelek, langsung yang disalahin pertama, penerjemah dulu, gitu kan. Ada semacam tuduhan-tuduhan semacam itu, gitu. Kalau dari aku mungkin gini Mas, ini dari aku loh ya, dari aku sebagai penerjemah dan juga bagian dari penerbit gitu. Pertama, kalau melihat dari satu karya terjemahan, ini sebenarnya isu yang sudah lama berkembang juga, bukan cuma di kita tapi juga di negara-negara lain gitu. Bukan di Amerika sana, Jennifer Croft sudah berkali-kali berkoar-koar kan tentang naming the translator on the cover gitu ya. Ya semua ini, kalau aku jujur ya, aku penerjemah yang menganggap bahwa tidak akan ada karya terjemahan tanpa seorang penerjemah. Pertama, penerjemahan ini kan kerja kepenulisan, diakui atau tidak? Kerja kepenulisan karena dia menyampaikan gagasan si penulis, dia membahasakannya, kemudian dia memproduksi sebuah teks, sebuah diskurs, menjadi satu teks yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam bahasa sasaran. Dari situ saja kita sudah tahu, oh yang memproduksi karya ini, teks ini adalah si penerjemah. Berdasarkan gagasan yang menyampaikan sebagai cultural bridge, yaitu sebagai jembatan kultural untuk pembacanya gitu ya. Ini aku konteksnya mungkin novel ya, sastra gitu ya. Bukan yang buku IT dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah itu masuk penerbitan, ketemulah dengan kerja penyuntingan. Nah, pertanyaan aku, memori diartikan dengan ingatan, di mana kehadiran editor? Bagaimana proses komunikasi antara editor dengan penerjemah? Jangan-jangan ketika itu sudah diserahkan kepada penerbit, itu diakui sebagai milik penerbit, kelar. Maka sudah gitu. Editor hanya ya udah apa adanya. Tapi kan dimulai tidak seperti itu. Proses editing kan tidak serta aku nggak tahu ya kalau di editing yang lain gitu. Tapi kalau di editing penerjemahan ya tentu aja kita berurusan dengan bukan hanya teks bahasa Indonesia tok aja gitu. Oh ini bagus, luas, enggak. Tapi kita melihat lagi, benar nggak ini? Ekivalen nggak ini maknanya, padanannya? Bener nggak nih penulis ngomong kayak begini? Itu kan harus dicek kembali gitu oleh si editor gitu. Jadi ketika ada memori diingat diterjemahkan dengan ingatan, kerja penyuntingannya seperti apa gitu. Itu juga nggak bisa serta-merta disalahkan ke pihak penerjemah juga sih kalau aku. Ya, kalau soal itu ya ada yang lucu waktu aku temukan di Norway. Jadi di Norway itu Bluetooth itu diterjemahkan ke bahasa Norway gigi biru, blotan.
Jadi itu tergantung reseptornya juga sih. Siapa tahu kalau misalnya Betul. anak-anak itu nerima bahwa memori itu jadi ingatan. Jadi komputerku ada ingatannya 1 giga, ingatannya 100 giga gitu kan. Itu bisa terserap juga. Tetapi mungkin itu contoh yang gagal karena nggak berhasil itu diserap gitu. Tapi terlepas dari itu memang benar. Kembali lagi buku yang hadir di pangkuan kita itu eh, sekampung nih yang membuat dia bisa hadir di depan kita, yang akuisisi, yang edit, yang desain, yang typesetting, dan sebagainya. Jadi yang satu-satu dikasih panggung, disuruh main solo kayak sekarang si penerjemahnya. Yang berikutnya mungkin editornya juga, karena aku mengalami eh, proses pekerjaan yang menarik dan itu memperkaya, karena kita sebagai penerjemah itu kan kalau pemusik dia bisa latihan sebelum perform. Penerjemah latihannya di mana? Dia langsung perform, ya nggak sih? Jadi kita langsung nggak ada latihannya. Jadi bagaimana cara dia memperbaiki diri ya itu dengan feedback dan sebagainya. Kalau menurut aku itu dari editor atau mungkin dari pembacanya nanti. Betul. Tapi, Betul. tapi feedback loop is important dan mungkin berikutnya bagaimana menempatkan faktor-faktor atau pihak-pihak peran-peran lain di sekitar terjadinya buku itu pada tempatnya sih. Gitu. Aku jadi semangat banget soalnya. Ya, tapi tapi nggak keberatan kan kalau nanti thumbnailnya video ini aku tulis Moy Pustaka, penerbitnya penerjemah. Boleh, boleh. Iya, tapi ya benar banget itu Mas. Kembali lagi ke aku nggak tahu mau kembalinya kemana nih. Tapi yang jelas eh, balik lagi ke visi misi tadi tuh karena aku udah menggarisbawahi ya. Eh, 3 tahap itu yang pertama ingin menjelajah lebih banyak ke khasanah kesusastraan dan ingin secara tidak langsung mengajak orang lain ikut menjelajah itu juga lah ya. Kita nggak akan tahu bahwa Clarice Lispector itu ada kalau kita nggak terekspos ada yang pamer bahwa dia beli Clarice Lispector atau ada penerbit yang menerbitkannya. Menurut saya itu penting dan apa namanya? Oh ya, ini sebenarnya yang aku lupa. Menumbuhkan tradisi penerjemahan itu. Jadi kalau penerjemahan itu sudah ada yang bakal menyerap, tentu saja dia akan semakin sophisticated kan, semakin ada kompetisi yang kompetisi akan meningkatkan mutu juga. Mungkin ada institusi-institusi pendidikan yang mengkhususkan untuk mendidik penerjemah dan sebagainya. Ada nggak kira-kira visi semacam itu atau ini mimpiku doang? Nah, Silent. belum tahu sih, maksudnya karena eh, sementara sih apa namanya karena research yang masih terbatas, memang lebih ke fokus bikin buku. Sempat aku sempat ngobrol sama Tia kayak ngomongin apa kita bikin workshop untuk penerjemah gitu. Tapi itu masih masih oret-oret lah. Ya, tapi ya mestinya itu sesuatu yang lebih serius dilakukan apa namanya oleh kampus misalkan. Tapi tentu saja dengan asumsi bahwa memang secara industri itu udah jalan gitu. Dan makanya aku sih lebih berharap apa yang dilakukan Moy ditiru gitu. Ini kan Uh, Mas Eka ya, hmm, penuh ya kalau dibilang Tia tadi bilang kan bahwa sebenarnya penerjemah itu kayak penulis juga kan, in a way. ya. Dan penulis juga nggak ada sekolahnya ya. Penulis itu berbakat terus menyerap dari bacaan dia, akhirnya terdorong untuk melakukannya juga gitu kan. Jadi organis gitu ya. Aku sih ngebayanginnya akan ada 2 jalur untuk menjadi penerjemah sama seperti 2 jalur untuk menjadi penulis karena kan ada juga master program in creative writing, tapi kan nggak selalu menghasilkan penulis kan.
Dan penulis yang Ya, lain dari jalur-jalur organik kan juga banyak gitu loh. ya sebenarnya aku rasa apa namanya fungsi kampus lebih basic, lebih basic sih sebenarnya lebih ya. Sebisa mungkin makin banyak orang tertarik pada bahasa itu gitu. Karena ya dari situ kita ngarap 5% dari mereka tertarik menjadi translator aja udah bagus gitu. Karena orang belajar bahasa kan gak semuanya akan jadi translator. Gitu. Yes. Apalagi kita semakin spesifik ya literary translator gitu. Dan itu apa namanya ya sesuatu yang lebih susah lagi gitu. Menemukan seorang penerjemah kadang-kadang bisa gitu. Dan buatku sering terjadi gitu. Oh, aku bisa nerjemahin, aku bisa bahasa A gitu. Bisa menerjemahin ya bisa gitu. Tapi ya untuk tingkat ke apa literary translator ya ternyata masih struggling, ya, masih banyak yang emang yang enggak karena itu butuh pertama butuh bukan sekedar pengetahuan ya. Aku rasa sastra itu ya kamu perlu senang baca sastra gitu. Sesuatu yang itu nggak bisa dipaksain gitu. Setelah senang baca sastra, challenge berikutnya adalah bahwa kamu senang nulis gitu. Karena uh, mau nggak mau produk akhir yang ketika yang harus kami cetak gitu, yang harus kami jual ya tulisanmu dalam bahasa Indonesia gitu. Aku bisa dibilang bahwa mengerti bahasa asing A, B, C atau apapun ya penting gitu. Tapi jauh lebih penting kamu ngerti nulis dalam bahasa Indonesia. 100% itu nggak bisa. Itu udah susah untuk ditolak gitu karena uh, ya kadang-kadang apa namanya challenge-nya di situ gitu. Orang bisa bahasa asing ngerti tetapi nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Ya udah gitu kayak give up juga gitu. Dan Setuju. itu emang akhirnya ya organik gitu. Tetapi dulu aku apa namanya sebenarnya nggak dulu nggak terlalu mikirin ke kampus atau universitas. Aku justru lebih ngomporin lebih kayaknya lebih make sense sebetulnya kalau modal dasarnya itu justru kamu senang sastra dan senang nulis gitu. Setelah Iya, itu coba deh kamu belajar Duolingo. iya, 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 Ya, iya, iya. artinya artinya basicnya justru senang sastra dan senang nulis dulu gitu. Setelah Iya, itu coba pelajarin satu dua bahasa asing. iya. Ya Itu masalahnya buat lebih bantu. yang namanya minat itu organik banget sih ya. Ya, Aku ingat tuh, aku salah satu dari anak SMA yang aneh karena hobiku tuh waktu SMA itu ngumpulin koran minggu. Koran minggu kan ada rubrik sastranya kan. Jadi walaupun nggak langganan itu, tapi beli koran macam-macam, Kompas segala macam. Habis itu mendidik diri sendiri. Siapa sih nama yang sering muncul gitu kan? Akhirnya secara organik nyari gitu kan. Oh, nama ini muncul-muncul terus. Oh, jangan-jangan dia orang penting nih. Kafka penting nih masih baca Kafka gitu kan. Eh, yang itu memang nggak bisa disengajain. Kalau misalnya kita ya. masuk universitas terus ini silabusmu, kita akan ada resisten gitu loh. Oh iya, oke. Asal lulus aja deh baca semua itu. Beda sama yang nyari di koran-koran minggu tadi. Tapi memang biasanya berbeda sih, Mas. Maksud aku sebagai yang emang dulu pernah mencicipi bagaimana mata kuliah penerjemahan gitu ya. Hmm. Memang lebih ke teoretis gitu. Hmm. Jadi kita mahasiswa disuruh untuk kita dikasih satu teks, kemudian uh, pada akhirnya memang disuruh menerjemahkan. Cuma ya semaksimal apa sih waktu yang kita punya dalam dalam ruang kuliah yang dan berikut jamnya yang sempit gitu ya. Hmm. Akhirnya apa namanya kebanyakan teorinya justru gitu loh daripada prakteknya gitu. Sementara kalau di dunia penerbitan kan jatuhnya udah dunia praktisi ya. Itu sudah Industri. di-generate lagi dalam arti ya sudah punya katakanlah sudah punya standar sendiri gitu loh. Berbeda dengan ketika di bangku kuliah gitu. Kita Hmm. juga waktu di bangku kuliah ya tidak belajar bagaimana harus apa namanya membuat satu teks itu menjadi luwes dibaca atau bagaimana membuat satu teks itu biar bagaimana cara untuk memilih diksi yang kira-kira uh, membuat pembaca itu tidak merasakan kejanggalan tertentu gitu. Itu kan tidak dipelajari di bangku kuliah, Mas gitu ya, yang seperti itu. Betul, Dan betul. selain itu juga
nambahin juga dari Kang Eka tadi, betul banget gitu. Kalau mau jadi penerjemah sastra ya udah gitu, belajar banyak-banyak lah, baca buku sastra sampai bisa nulis bahasa Indonesia. Karena begini, kita kan kita melibatkan dua bahasa ya, bahasa asing sebagai bahasa sumber dan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran atau bahasa target. Nah, kita bisa cas-cas ngomong bahasa asing gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, fail, nggak bisa dibaca gitu. Sebagai satu teks yang enak dibaca dan layak dijual tentunya gitu ya. Tetapi ketika ketika kita katakanlah kemampuan bahasa asingnya tidak 100% sempurna gitu. Kita masih punya alat bantu lain gitu. Kita punya leksikon, kita punya kamus, kita punya kamus pun banyak yang online, banyak yang fisik gitu. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Riset kecil yang katakanlah misalnya untuk karya-karya yang klasik, karya-karya kanon itu kan juga kita nggak bisa seenaknya gitu. Kita harus riset karena bahasa yang digunakan ketika katakanlah 100 tahun yang lalu dengan sekarang kan sudah sangat berbeda. Ada perubahan-perubahan bahasa dalam sebuah budaya gitu. Itu juga harus diperhatikan oleh penerjemah dan itu tidak dipelajari di bangku kuliah manapun gitu. Ya. Proses riset kecil seperti ya Mas Irwan juga pernah nerjemahin Sigrid Undset misalnya gitu ya. Pasti ada riset kecil lah setidaknya gitu yang memaksa kita sebagai penerjemah untuk mencari tahu lebih lanjut entah itu satu kata satu kalimat yang kok beda ya dengan bahasa modern sekarang, kok tidak ada nih di sini. Kita harus mencari-cari itu dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dipelajari di dalam teori manapun di sekolahan gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang membedakan. Makanya memang betul kalau penerjemahan yang diajarkan di sekolah atau di kuliah itu berbeda dengan pada akhirnya yang ada di dunia industri penerbitan gitu. Kurasa itu juga masalah general dari dunia pendidikan sih. Di dunia IT juga gitu. Aku selalu merasa bahwa belajar yang beneran itu adalah hari pertama masuk kerja karena selama kuliah itu cuma belajar gimana caranya belajar cepat gitu kan. Masalah kedua, dosen-dosennya itu kebanyakan bukan praktisi. Jadi dia nggak pernah tahu industri, dia cuma bergelut di penelitiannya dan di kegiatan akademisnya. Jadi kode yang mereka hasilkan itu beda banget sama yang dibutuhkan di standar industri sih. Gitu. Nah, kita udah hampir 2 jam loh. Tapi cepat kan? Masih nervous nggak, Tia? Kelihatan capek. Nggak ya? Nah, lebih ke capek karena emang baru pulang aja sih. iya, 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 iya. Syukurlah, syukurlah. Terus kan udah lihat kucing tadi. Terus yang aku ingin, aku pernah ngelihat sedikit dinamika sosial medianya Moy. Eh, ada nggak usaha tertentu atau terjadi secara organik? Ada nggak eh, usaha-usaha terstruktur untuk membangun fan base, membangun fans? Belum sih. Belum ya? Itu masih masih organik aja sih. Dan gimana gimana? Dia masih organik aja, maksudnya posting-postingannya juga lebih banyak informatif gitu, lebih ke apa kami terbit buku apa, terus siapa ulang tahun, lebih informasi-informasi yang formal yang biasa-biasa aja, nggak ya buatku sendiri gitu. Dan sebenarnya mau ya ada beberapa orang cuma uh, yang tampil aku aja. Maksudnya foundernya nggak cuma aku. Hmm. Tetapi selalu komunikasi kayak kayak apa namanya kayak buat ya sosial media gitu. Sosial media juga kadang aku yang reply tapi biasanya bukan aku yang posting. Terus apa namanya ya sempet kayak mikir-mikir ini karakternya gimana ya. Maksudnya kita ngelihat apa namanya
akun-akun lain, nggak cuma penerbit, misalkan akun penerbit atau apa atau personal gitu, yang kadang-kadang mereka punya semacam apa ya, ya eh, apa sih ya, karakter branding, nggak cuma apa namanya visual, tetapi juga bahasa atau apa yang mereka tampilkan gitu ya. Hmm. Ya belum belum sampai ke kesimpulan kita mau ngapain juga gitu Mas Yoga. Ya udah, di media sosial kita lebih ke ya udah kita ada untuk informasi, Hmm. karena ya tadi sebenarnya secara secara spesifik eh, kita cuma pengen ngasih tahu bahwa kami penerbit khusus terbitin karya terjemahan gitu. Hmm. Eh, Menerjemahkan eh, karakter seperti itu ke media sosial ya kami belum tahu gitu. Tapi Ya, ya cuma itu yang setidaknya itu yang pengen kami sampaikan secara sederhana gitu. Eh, Kayak apakah misalkan aku sempat sempat aku sendiri sempat lihat misalkan eh, kayak toko buku yang senang banget apa namanya bikin apa ya, bikin postingan yang sebenarnya ya itu untuk kayak interaksi dengan banyak orang gitu, dan memang segen follower banyak, karena interaksinya kadang-kadang mancing-mancing hal-hal yang kontroversial apa gitu, yang semakin banyak engagement kan semakin naik ya gitu. betul. Nah, tapi ya itu kemudian kayak tadi lah gitu, kita bertanya-tanya apakah kita memang akan mengumpulkan engagement sebanyak-banyaknya sehingga semua orang follow gitu, yang tentu saja itu butuh butuh apa ya, butuh fokus tersendiri Hmm. di media sosial gitu. Hmm. Eh, yang akhirnya ya itu saja ada untungnya kita bisa jaring banyak orang gitu. Eh, Tetapi mungkin pada saat itu kita juga bertanya, apakah sebanyak itu pun sebenarnya pembaca Moy atau bukan gitu? Atau kita lebih lebih ya udah kita manfaatin resource yang ada untuk fokus di buku, dan yang media sosial biar organik, bahwa memang orang-orang yang datang ke situ pada akhirnya orang yang memang senang buku-buku ini gitu. Hmm. Ada satu hal yang saya tangkap dari stand up comedian namanya Andrew Schulz ya. Dia Ya, kenalnya itu viralnya gara-gara YouTube. Yang dia bilang setelah dia sukses adalah be undeniable. Jadi kamu fokus sama craftmu dulu ketika kamu nggak punya channel media Netflix atau apa yang besar-besar, kamu beneran jadilah sebagus-bagusnya stand up comedian yang nggak bisa di nggak bisa ditentang bahwa kamu memang bagus gitu kan. Jadi khasnya karena resource-nya cuma terbatas ya fokuskanlah ke situ. Nanti kembali lagi ke yang di awal tadi Mas bilang soal fans itu kan. Saya ingat nih Mas, Norway kan salah satu eksportir terbesarnya adalah black metal, death metal gitu kan. ya. Aku ingat itu waktu kuliah di ITS dulu tuh ada anak-anak yang fansnya death metal gitu kan. Itu bisa ngapalin lagu lirik-lirik bahasa Norway yang mereka sendiri nggak tahu gitu kan. Sededikasi itu kalau kamu udah benar-benar jatuh cinta, kalau Ya. udah undeniable itu death metal buat diri dia, he will do anything, gitu kan? Ya, aku Nah, juga kayak terutama karena mikirin resource yang terbatas. Aku kayaknya 3 mingguan lalu dah aku sempat ketemu dia gitu. Aku ngobrol soal resource yang terbatas dan memanfaatkan fokus untuk fokus aja apa yang harus kita kerjain gitu. Dan buatku fokus itu ya tentu saja nerbitin buku yang kita mau gitu. hmm, Eh, dengan sebaik-baiknya, dengan ya pilihan kurasi, terus hasil terjemahan, hasil editing yang yang sebisa mungkin kita punya standar gitu. aku rasa itu kata penutup yang bagus sekali. Tapi kita perlu ulangi juga bahwa ada 2 buku yang akan terbit dan ada satu non fiksi loh. Ya, ya targetnya sih masih sama seperti tahun lalu. Mudah-mudahan kecapai 8 buku tahun ini. Hmm. Ya, saya Dua, ucapkan dua, dua buku akan terbit bulan ini. Udah dipercetakan, jadi tinggal nunggu prapesannya.
dua buku, dua novela dari Nikola Leskov. Terus Agustus kemungkinan besar eh, apa namanya non fiksi satu lagi belum dipastiin, eh, sudah pasti novel, tapi novel yang mana tergantung karena ada beberapa hal kayak ada satu apa namanya terjemahan yang hasil maupun sampulnya harus confirm dulu ke penulis. Hmm. Kalau dia responnya cepat bisa cepat, kalau responnya lambat harus mundur. Wow. Eh, karena ya kalau biasanya kalau kalau penulisnya masih ada gitu, kami harus apa namanya confirm dulu, terutama lebih ke desain dan sampul. Terus tapi ada backup juga gitu. Kalau itu misalkan harus mundur, masih ada novel yang lain yang juga udah proses editing, udah proses desain juga udah hampir final. Ya, ya, ya. Banyak sekali dinamika tiap-tiap buku ya. Tapi Ya, seperti tadi Mas bilang, mungkin kita harus berterima kasih kepada Mas Fajar yang memberikan dorongan untuk terjun ya. ke jurang kepenerbitan. Siapa tahu suatu hari yang indah Mas Fajar datang bilang, saya punya toko buku nih, perlu dong kamu bikin. Itu mimpi saya sih sebenarnya ya. Anyway, terima kasih banyak sudah datang dan ngobrol-ngobrol. Saya jadi lebih tahu dunia penerbitan dari dalam, dan mungkin memanfaatkan momentum 4 tahunnya Moy ini kita bisa siapa tahu menemukan cara-cara baru untuk mengembangkan di aspek-aspek yang sudah kita bicarain tadi, gitu ya. Terima kasih banyak loh udah sejam, Sama-sama. 2 jam. Ya. Makasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Aku akan mengundang lagi kapan-kapan. Siapa tahu launching buku atau apa gitu ya. Menurut aku Ya. ini membuka serial baru lah, ngomong sama penerbit, bukan ujar pembaca aja, ujar penerbit. Terima kasih banyak Mas Eka, Mbak Tia. Terima Sama-sama. kasih. Sampai ketemu lagi. Ya.